Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Para hadirin sekalian, para ummahat wal akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk kembali bermajelis, kembali bermuajahah, berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mempelajari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para fuqaha, para ulama yang menjelaskan tata cara ibadah. Dan kita masih melanjutkan membaca kitab Khulasatul Kalam Fima Yakhtassu bil Mar'ati minal Ahkam ala madhabi asy-Syafi'iyyatil Kiram, yang ditulis oleh Syekh Sami ibn Muhammad Basukail hafizahullah ta'ala, yang mana kitab ini membahas tentang masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan wanita secara khusus. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang atau membahas muqaddimah yang disampaikan oleh musannif, yaitu berkenaan dengan bagaimana Islam mendudukkan wanita, dan di situ ada sekitar 23 poin di mana musannif menunjukkan dalil-dalil bagaimana Islam sangat memperhatikan wanita. Dan di antara poin yang terakhir yang menunjukkan Islam ini punya perhatian secara khusus kepada wanita, ada beberapa masalah-masalah yang Islam mengaturnya di dalam fikih, yang masalah tersebut berhubungan dengan seorang wanita. Maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita mulai membahas pembahasan taharah bersuci. Tapi di sini beliau akan tidak menjelaskan bagaimana tata cara wudhu, itu sudah insya Allah jenengan sedanten sudah memahaminya. Tapi beliau akan sebutkan masalah-masalah yang mungkin jarang atau mungkin dari kita pernah mengalaminya, tapi kita masih ragu-ragu jawabannya apa. Ya, jadi nanti ada beberapa masalah-masalah. Di sini beliau akan membuat sebuah muqaddimah di pembahasan taharah, yaitu tentang masalah beberapa masalah yang itu menjadi kekhususan wanita dalam fikih bersuci. Tapi sebelum itu, beliau ketika membahas bab taharah di sini, sebelum beliau membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan bab bersuci, beliau menyebutkan beberapa keutamaan bersuci. Ya, maka di sini kita akan bahas dulu keutamaan bersuci di dalam Islam. Kita tahu bahwasanya taharah atau bersuci ini adalah salah satu keistimewaan umat Islam, di mana kalau kita lihat Islam menyuruh pengikutnya untuk banyak membersihkan diri, baik membersihkan diri
dalam sisi fisik atau membersihkan diri dalam sisi batin. Baik membersihkan diri dalam sisi fisik atau membersihkan diri dalam sisi batin. Membersihkan diri dalam sisi batin, maka ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa, bagaimana membersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk, bagaimana membersihkan dari sifat-sifat tercela. Dan itu Islam sangat mendorong sekali. Adapun membersihkan diri dari sisi fisik, maka ini diatur dalam fikih. Maka ada yang namanya fikih thaharah. Ada yang namanya fikih thaharah yang maknanya fikih bersuci. Ya. Nah, thaharah sendiri apa arti? Kita bahas dulu apa artinya thaharah. Ya. Maka di sini beliau menyampaikan babut thaharah. At-thaharatu lughatan an-nadhafatu wal khulus minal adnas. Hissiyatan kanat kal anjas au ma'nawiyatan kal uyun. Beliau menyampaikan thaharah itu kita lihat dari dua sisi. Dari sisi bahasa. Dalam bahasa Arab arti kata thaharah itu maknanya adalah kebersihan. Kebersihan dari kotoran, apapun kotorannya. Maka secara mutlak dalam bahasa Arab membersihkan sesuatu itu bisa pakai kata thaharah. Meskipun itu bukan najis, meskipun itu bukan hadath. Karena ini dari sisi bahasa. Tapi kalau dari sisi istilah para fuqaha, maka yang namanya thaharah, maka kata beliau wa syar'an raf'u hadatsin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Secara istilah fikih, thaharah itu maknanya adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Ini thaharah. Atau yang semakna jenengan. Ya. Maka bisa jadi seorang membersihkan sesuatu, ya, mungkin dianggap dalam bahasa Arab itu sudah thaharah, tapi dalam bahasa fikih itu belum dianggap thaharah. Ya. Seperti apa? Seperti orang membersihkan dari hadas. Hadas ini sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Nah, hadas ini karena sesuatu yang tidak terlihat perlu dibersihkan. Nah, perlu dibersihkannya maka harus dengan cara yang disampaikan oleh ahli fikih. Tidak bisa hanya ya pokoknya disiram, tidak bisa karena hadas itu sesuatu yang tidak terlihat. Nah, kemudian thaharah ini dalam Islam memiliki banyak keutamaan. Ya, banyak keutamaan. Ya, di sini paling tidak beliau sampaikan ada 8 keutamaan bersuci di dalam Islam. Ya, maka seorang muslim adalah seorang yang selalu berusaha untuk membersihkan diri baik dari kotoran yang sifatnya fisik atau ma'nawi. Maka keutamaan bersuci apa saja? Ya, yang pertama kata beliau fadhailut thaharah adidatun minha. Yang pertama annaha syatrul iman. Yang pertama bahwasanya thaharah atau bersuci ini adalah separuh daripada keimanan. Sebagaimana dalam hadis, bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis yang cukup masyhur sekali. Nabi SAW menyampaikan apa? At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari keimanan. Ya, kesucian itu sebagian dari keimanan. Kalau misalkan mau dikulik-kulik ya, dipikirkan lebih dalam, kenapa kok dia disebut sebagai separuh daripada keimanan? Karena banyak ibadah, ya, banyak ibadah yang syarat sahnya adalah thaharah. Dia disebut separuh dari keimanan, karena keimanan itu ibadah. Nah, banyak dari ibadah ini yang syarat sahnya adalah thaharah. Orang nggak suci tidak sah ibadahnya, dan itu banyak sekali. Kita mulai dari sholat syarat sahnya ya suci. Ya, syarat sahnya adalah suci. Berpuasa meskipun suci dari hadas kecil tidak menjadi syarat sah, ya, tapi suci dari haid dan suci dari nifas itu menjadi syarat sah, sehingga orang yang haid, orang yang nifas dia tidak dianggap sah berpuasa. Dan banyak sekali, ya. Misalkan apa? Misalkan bertawaf
umroh, untuk tawafnya dan haji, maka dipersyaratkan suci juga. Ya, dipersyaratkan bersuci. Ya. Dan banyak hal yang lainnya yang di situ dipersyaratkan apa? Bersuci. Oleh karenanya di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu setengah daripada keimanan, karena banyak ibadah-ibadah yang tidak sah kecuali dalam kondisi suci. Yang kedua di antara keutamaan thaharah, ya, orang yang menjaga sucinya merupakan tanda dari keimanan seorang. Orang kok selalu berusaha menjaga sucinya dia, merupakan tanda dari keimanan. Ya, dia berhadas, langsung dia sucikan hadasnya. Kena najis, langsung dia sucikan najisnya. Ini merupakan salah satu tanda dari keimanan. Maka beliau mengatakan wa minha, dan diantaranya annal muhafadzata 'alaiha, bahwasanya menjaga diri atas kesucian dalilu imanil 'abdi, adalah hal yang menunjukkan keimanan dari hamba itu. Ya. Apa yang menjadi dalil dalam hal ini? Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan selainnya. Nabi SAW menyampaikan apa? Istaqimu wa la tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa al-mu'min. Nah, di sini yang bagian terakhir dari hadis ini Nabi SAW menyampaikan apa? La yuhafidhu 'alal wudu'i illa al-mu'min. Tidak ada orang yang berusaha jaga wudu kecuali dia pasti orang beriman. Maka menjaga kesucian diri dari hadas ini merupakan tanda keimanan seseorang. Baik. Keutamaan yang ketiga, keutamaan bersuci dalam Islam, bahwasanya kesucian seorang muslim itu bisa mendatangkan cintanya Allah kepada hamba. Kesucian seorang muslim itu bisa mendatangkan cintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 222. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah itu mencintai orang yang banyak taubatnya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang bersuci. Ya, maka ketika kita wudhu, ya, kita perlu hadirkan perasaan-perasaan semacam ini. Ketika kita bersuci, maka kita tahu bahwasanya ini adalah perintah Allah, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang berusaha menjaga kesucian dirinya dari hadas, baik kecil atau besar, ataupun dari najis. Ya. Oleh karena beliau menyampaikan wa minha annaha sababun li jalbil mahabbatillahi ta'ala li 'abdi. Kesucian ini menjadi sebab datangnya cinta Allah kepada hamba. Kemudian yang keempat, fadilah atau keutamaan bersuci. Ya. Keutamaan bersuci bagi seorang muslim yang keempat, bahwasanya bersuci bisa menghapuskan dosa. Bersuci bisa menghapuskan dosa. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau mengatakan wa minha, diantaranya annaha sababun li ghufrani dzunubil 'abdi. Bersuci itu bisa menjadi sebab terampuninya dosa-dosa. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW menyampaikan apa? Man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu ya bersuci, dan dia perbagus wudunya. Apa yang dimaksud dengan perbagus wudunya? Dia berwudu secara sempurna, ditunaikan kewajiban-kewajiban wudu, ditambahi sunnah-sunnah wudu. Kata Nabi SAW, kharajat khotoyahu min jasadihi. Dosa-dosanya keluar dari tubuhnya. Ketika kita berwudu, dosa-dosa kita digugurkan. Ya. Hatta takhruja min tahti alfarihi. Sampai dosa itu keluar dari bawah kukunya. Bawah kukunya kan sesuatu yang sangat-sangat kecil.
Ini sebuah kiasan pokoknya sampai dosa terkecil sekalipun bisa dihapuskan oleh wudu dan wudu adalah bersuci. Maka diantara keistimewaan daripada bersuci bisa menghapuskan dosa. Ya. Maka dengan menghadirkan ilmu-ilmu semacam ini ketika kita bersuci itu semakin menambah kekhusyuan kita dalam bersuci. Ya. Dan termasuk hal yang penting pula, khusyuk itu bukan hanya pada ibadah-ibadah yang sifatnya seperti sholat, enggak. Bahkan dalam wudu sekalipun perlu adanya khusyuk, perlu adanya, masya Allah, ya, ada kasih sayang Allah di sini, ada keutamaan yang diberikan Allah kepada hambanya dalam berwudu ini, dan seterusnya. Ya. Dan di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya bersuci itu mendatang atau bisa menghapus dosa adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Nabi SAW menyampaikan ayyuma rajulin qama ila wudu'ihi yuridu shalah. Siapapun, ya, di sini disebutkan, di hadis disebutkan laki-laki tapi juga mencakup perempuan. Siapapun dia bangkit menuju tempat wudunya, dia ingin sholat. Tsumma ghassala kaffaihi, lalu dia membasuh dua tangannya ketika wudu itu. Membasuh dua telapak tangan, nazalat khati'atuhu min kaffaihi ma'a awwali qatrah. Maka akan terjatuhlah dosa yang ada di kedua tangannya itu sejak awal tetesan dari air wudunya. Sejak awal tetesan. Maka berapa banyak air yang menetes, begitu pula dosa-dosa kita yang tergugurkan karena wudu kita dari tangan. Kemudian setelah itu faida ghassala wajahu, dia mulai membasuh wajah. Nazalat khati'atuhu min sam'ihi wa basarihi ma'a awwali qatrah. Maka tergugurlah, maka terhapuslah dosa-dosa dari sam'ihi, dari pendengarannya, dan dari matanya, dari penglihatannya. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari berapa banyak dosa yang melewati tangan kita, yang melewati pendengaran kita, dan melewati penglihatan kita. Berapa banyak dosa. Maka ketika kita wudu, kita hadirkan perasaan semacam ini. Salah satu fungsi wudu bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk menggugurkan dosa. Ya. Ma'a awwali qatrah, sejak tetesan pertama dari air wudu yang ada di wajah kita. Ya. Kemudian setelah membasuh wajahnya, fa idza ghassala yadayhi ilal mirfaqain, jika dia mulai membasuh kedua tangan sampai ke siku, wa rijlaihi ilal ka'bain, lalu dia membasuh kakinya sampai ke mata kaki, salima min kulli dzanbin, dia akan selamat dari semua dosa. Walahu, ya, yang dia miliki sebelumnya, wa min kulli khati'atihi, dan dari semua kesalahan-kesalahannya. Ya. Kahayatihi yauma waladathu ummu, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Ya. Maka ketika orang menghadirkan perasaan semacam ini, wudu itu akan terasa nikmat. Bukan hanya rutinitas yang kita lakukan karena kebiasaan. Ya. Ibadah itu karena sering kita lakukan dan tidak menghadirkan hati, dia akan jadi rutinitas. Nah, kalau sudah jadi rutinitas kadang hilang rasa. Ibadah itu hilang rasa. Ya, ibadah hilang rasa. Ya. Maka ini yang kita khawatirkan, jangan sampai ibadah itu sudah hilang rasa di dalam hati kita, sehingga tidak sedikit orang yang mengeluhkan, saya setiap hari sholat, tapi kayaknya sholat itu nggak ada dampaknya dalam kehidupan saya. Pertanyaannya, bagaimana kualitas sholat kita? Bisa jadi karena memang kita melakukan sholat karena sudah rutinitas. Ya, kewajiban sudah selesai sudah gitu. Jadi nggak ada perasaan menghadirkan hati dalam sholat, nggak ada. Sehingga seolah-olah kita merasa kok nggak ada dampaknya. Ya memang kita nggak merasakan sholat itu. Rasa ibadah sudah hilang dari hati kita. Termasuk juga wudu. Bayangkan wudu. Karena mungkin aktivitas saja. Oh mau sholat wudu dulu, itu. Jadi nggak menghadirkan semua dosa-dosa saya tergugurkan. Ada cinta Allah yang datang ketika saya wudu, tidak menghadirkan itu. Ya. Maka kata Nabi SAW, kalau orang berwudu dengan wudu yang benar bisa menggugurkan dosa. Fa idza qama ila shalah, lalu ketika dia mulai salat, rafa'ahu Allahu azza wa jalla biha darajah.
Wa in qa'ada qa'ada salima. Dan ketika dia mulai sholat dengan wudhunya tadi, dia sudah bersih dosa-dosanya, menghadap Allah dengan kondisi yang khusyuk, menghadirkan fisik dan hati. Dia sholat, Allah akan angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Dan ketika dia duduk dalam kondisi yang selamat. Dalam artian ya, insya Allah akan diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan dunia dan akhirat. Ya. Tapi ini diantara keutamaan daripada apa? Bersuci. Ya. Sebab datangnya ampunan Allah, dosa-dosa kita akan digugurkan. Kemudian yang kelima diantara fadilah atau keutamaan bersuci, bahwasanya bekas bersuci kita akan menjadi cahaya yang menjadi saksi iman kita pada hari kiamat. Bekas bersuci kita menjadi saksi, dan itu akan terwujudkan sebagai cahaya nanti pada hari kiamat. Ya, nanti pada hari kiamat. Ya. Dan seorang muslim sangat bersemangat sekali untuk kebaikan-kebaikan akhirat, melebihi kebaikan-kebaikan dunia. Ya, maka kalau misalkan ada yang mengatakan ya bahwasanya apa skincare terbaik adalah air wudhu itu ya. Gak perlu beli skincare yang mahal-mahal ya, pakai air wudhu aja. Hadas wudhu itu wes bersih dewi gitu. Kalau saja dengan motivasi dunia kita semangat, harusnya dengan motivasi akhirat semangatnya lebih berlipat lagi. Jangan sampai kita seorang muslim semangatnya hanya karena motivasi dunia, dikasih motivasi akhirat kita masih agak ragu. Motivasi akhirat itu berhubungan dengan keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai kita dalam tanda kutip karakter kita seperti karakter orang kafir. Orang kafir itu apa karakternya? Dia percaya pada hal yang dia ketahui saja. Saya nggak tahu berarti saya nggak percaya. Enggak, mukmin nggak seperti itu. Mukmin itu disuruh mempercayai apapun yang berasal dari Rasulullah SAW, baik dia tahu atau dia nggak tahu. Itu iman. Ya, itu apa? Iman. Maka kata beliau, wa minha annaha nurun lil 'abdi yaumal qiyamah, bahwasanya dia akan menjadi cahaya bagi hamba pada hari kiamat. Bekas bersuci akan menjadi apa? Cahaya pada hari kiamat. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan Bukhari, Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, bahwasanya nanti pada hari kiamat umatku akan datang dengan cahaya yang ada pada wajahnya, pada tangannya, pada kakinya. Itu namanya ghurran dan muhajjalin. Ghur itu cahaya di wajah, muhajjal itu cahaya di tangan dan kaki. Umat Islam ya akan datang pada hari kiamat dengan membawa cahaya yang ada pada wajah, tangan dan kaki. Kenapa? Karena dulu di dunia dia gunakan anggota-anggota ini untuk mensucikan diri. Ya, makanya Nabi mengatakan min atharil wudu, karena bekas wudu mereka di dunia. Ya, maka ini diantara keistimewaan kaum muslimin. Ya. Baik. Kemudian yang keenam diantara fadilah daripada bersuci. Ya. Beliau mengatakan annaha sababun li fathi abwabil jannati tsamaniyati lil 'abdi. Baik. Keutamaan berikutnya, bersuci bisa menjadi sebab terbukanya pintu surga bagi seorang hamba. Bersuci yang mungkin kita pandang itu suatu hal yang tidak terlalu istimewa kadang. Ya, mungkin sebagian karena sudah ya terbiasa. Tapi dia bisa membuka pintu surga untuk kita yang bersuci. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis. Ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW menyampaikan apa? Ma minkum min ahadin yatawaddo. Tidak ada seorang pun yang wudu. Faya belugu au yusbihu. Lalu dia menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, kemudian dia berdoa setelah wudu. Dia wudu, dia sempurnakan wudunya,
melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah, lalu dia berdoa setelahnya dengan doa asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali akan dibuka untuknya pintu surga yang 8. Pintu surga ada 8, dibuka semuanya untuk hamba yang berwudu, baik wudunya, sempurna wudunya, lalu berdoa. Yadkhulu min ayyiha syaa, dan dia boleh masuk dari pintu manapun. Ya, dengan wudu yang baik, dengan wudu yang menghadirkan hati di dalam wudunya, maka bisa apa? Terbuka pintu-pintu surga itu. Ya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan, ya, ma minkum min ahadin yatawadda fayuhsin alwudu, tidak ada seorang pun yang wudu dan dia baik dalam berwudu. Tsumma yakum, lalu dia berdiri sholat, fayarka'u raka'atain, lalu dia sholat 2 rakaat. Yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi. Ini catatan yang penting. Dia hadapkan dirinya kepada Allah dengan hati dan wajahnya, dengan hati dan tubuhnya maksudnya. Jadi orang sholat bukan hanya menghadirkan yang penting ngadep kiblat, tubuhnya ngadep kiblat, tapi hatinya kemana-mana. Ya, tidak. Perlu kekhusyuan, dalam sholat. Ya. Dan itu sulit, khusyuk itu sulit. Ya, khusyuk itu apa? Sulit. Menghadirkan sholat semacam ini itu sulit, kecuali orang yang benar-benar memiliki kecintaan yang besar. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu suatu hal yang sangat berat, sangat besar, sangat agung, kecuali bagi orang yang khusyuk yang bisa menghadirkan hatinya. Maka kata Nabi SAW, dia wudhu lalu dia sholat 2 rakaat, menghadirkan hati dan tubuhnya, illa wajabat lahul jannah wa ghufira lahu, kecuali akan dijamin dia masuk surga dan diampuni dosanya. Ini keutamaan orang yang berwudu, dan berwudu adalah bersuci. Yang ketujuh, diantara keutamaan bersuci, orang yang bersuci akan didoakan malaikat. Orang yang bersuci akan didoakan oleh malaikat. Maka beliau mengatakan, ya, qala wa minha, dan diantaranya annaha sababun, bahwasanya bersuci ini menjadi sebab li du'ail malaikati lil amdi, doanya malaikat untuk hamba. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Imam Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahiru hadhil ajsad tahharahumullah, sucikanlah tubuh-tubuh kalian, niscaya Allah akan mensucikan kalian. Ya. Dan beliau mengatakan, fa innahu laisa 'abdun yabitu tahiran, sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang dia di malam hari mau tidur dia bersuci, illa bata ma'ahu malakun, kecuali malaikat, seorang malaikat akan hadir selama tidurnya itu, menemaninya, mendampingi tidurnya, fi syi'arihi, ya, di tempat tidurnya. La yanqalibu sa'atan minal lail illa qal, tidaklah hamba itu bergerak di tidurnya kecuali malaikat selalu berdoa, Allahumma firli 'abdik, ya Allah ampuni hambamu ini. Yang mendoakan malaikat. Innahu bata tahiran, karena hamba ini sudah bermalam atau sudah berada di malam hari, sebelum tidurnya dia bersuci. Maka ini diantara keutamaan orang itu menjaga kesuciannya, termasuk juga sebelum tidur. Ya. Dan itu juga dalam tanda kutip, karena pepatah mengatakan an-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudaranya kematian. Bisa jadi orang itu tidur kemudian Allah tidak kembalikan rohnya. Dan betapa indahnya kalau kita seandainya dicabut roh kita dalam kondisi suci. Ya. Oleh karenanya termasuk yang disunahkan dalam fikih adalah bersuci sebelum apa? Tidur. Suci. Yang terakhir, diantara keistimewaan daripada atau fadilah daripada bersuci, bahwasanya bersuci ini adalah syarat sahnya sholat, dan sholat itu ibadah paling utama. Jadi dia itu adalah syarat sah dari ibadah yang paling utama.
Makanya dalam kitab-kitab fikih para fuqaha pasti memulai pembahasan dengan thaharah. Ya. Kenapa? Karena dia adalah syarat sah yang paling penting dari syarat sah sholat. Ya. Maka beliau mengatakan annaha syartun li sihhati shalah. Dia adalah syarat untuk keabsahan sholat. Allati hiya afdalu a'mal jawarih 'alal itlaq. Yang mana sholat ini adalah amal badan yang paling utama. Dan bersuci itu adalah syarat sahnya. Maka bersuci memiliki kedudukan yang luar biasa. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Sallallahu menyampaikan apa? La yaqbalullahu sholatan bighairi tahur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa ada bersuci. Ya, maka ini menunjukkan apa? Keistimewaan dari bersuci. Baik. Maka kita memasuki pembahasan fikihnya. Ya, pembahasan fikihnya. Dalam pembahasan fikih bersuci di kitab ini, beliau akan bahas ya. Beliau tidak bahas secara runut rukun sholat, wajib dalam bersuci apa tidak. Tapi beliau langsung sebutkan masalah-masalah yang berhubungan dengan bersuci dan itu menjadi kekhususan masalah wanita. Ya, baik. Maka pembahasan berikutnya yang kita bahas di sini adalah beberapa hukum dalam bersuci yang itu menjadi masalah khusus wanita. Beberapa hukum dalam bersuci yang itu menjadi masalah khusus wanita. Ya. Ini secara umum ya. Maka di sini ada beberapa hal. Kalau misalkan waktunya mencukupi kita baca. Kalau tidak ya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah ini sifatnya umum. Maka ada beberapa kasus-kasus yang kasus-kasus fikih ini hubungannya dengan wanita dan dalam pembahasan fikih bersuci. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, dalam fikih disampaikan, ketika seorang wanita berwudu atau mandi dari sebuah wadah air. Dari sebuah wadah air, maka dianjurkan bagi laki-laki untuk tidak memakai bekasnya tadi. Kalau itu berasal dari wadah air yang kecil, misalkan bak kecil atau apa, ya. Tapi kalau misalkan dia pakai keran gitu ya, nggak ada masalah. Tapi ini misalkan dia wudhu tapi nyiduk di wadah itu, maka dianjurkan bagi laki-laki kalau nanti mau wudhu dan ngambil air, maka tidak ngambil air dari air yang dipakai tadi. Apakah boleh? Boleh, tapi lebih afdol dihindari. Ya, lebih afdol dihindari. Ini masalah yang pertama. Maka beliau mengatakan minha karahatul wudu bi fadli taharatil mar'ah wa huwa ma yabqa min ma'i taharatiha ba'da taharatiha minhu. Ya. Tidak dianjurkan berwudu dari sisa air yang sudah dipakai oleh wanita. Jika itu berada di wadah tadi. Alasannya kenapa? Alasannya ada satu hadis ya. Dan hadisnya diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan seterusnya. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yatawadda ar-rajulu bi fadli tuhuril mar'ah atau bi fadli tahuril mar'ati. Bahwasanya Nabi sallallahu pernah melarang seorang laki-laki untuk bersuci berwudu dari bekas wanita yang ada di wadah. Maka di sini ada timbul pertanyaan turunan. Bagaimana kalau yang pakai sama-sama perempuan? Maka para fuqaha menyampaikan kalau yang pakai setelah itu perempuan tidak ada masalah. Karena dalam hadis yang dilarang Nabi adalah laki-laki. Ya. Baik. Kalau misalkan dinalar, kenapa ya seperti itu? Wallahu ta'ala alam. Karena memang di hadisnya ada semacam itu. Dan hadisnya sahih diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya. Tapi kalau misalkan
Ya, kalau misalkan laki-laki tadi tetap pakai saja, kita katakan ya tidak ada masalah, dalam artian bersucinya sah, dia juga tidak berdosa, cuma dia meninggalkan perkara yang utama, dia meninggalkan perkara yang afdal. Ya, maka ya nasihatnya bagi wanita yang bersuci tapi dia tidak pakai air yang mengalir, maka silakan dia nyiduk dari gayung, ya, tidak langsung ngambil air yang ada di wadah besarnya, tapi nyiduk di gayung kemudian dipakai di gayung itu, nyiduk lagi dipakai di gayung itu, ya, sehingga air yang ada di wadah besar itu tidak menjadi bekas dia karena dia tidak nyiduk dengan tangannya langsung. Gitu. Ya, ini masalah pertama, ya, masalah yang pertama. Ya. Kemudian masalah kedua, ya, masalah kedua yang berhubungan khusus bagi seorang wanita. Wanita yang haid ataupun nifas, wanita yang haid ataupun nifas, hukum asalnya tidak sah kalau dia mau berwudu, tidak dianggap sah. Wanita yang haid atau nifas, hukum asalnya dia tidak dianggap sah kalau dia dia berwudu ataupun dia mandi. Pokoknya bersucinya tidak dianggap sah ketika dia sedang di masa haid atau di masa nifas. Ya. Maka kalau misalkan dia dia mandi misalkan, kalau tujuannya hanya untuk menyegarkan diri nggak ada masalah. Tapi kalau tujuannya itu untuk ibadah bersuci, maka tidak dianggap. Ya, maka tidak anggap. Ya. Kecuali beberapa jenis bersuci. Ya, kecuali beberapa jenis bersuci. Di antaranya apa yang dikecualikan? Di antaranya ketika dia mandi, ya, ketika dia mandi dengan tujuan, ya, dengan tujuan hendak wukuf di Arafah. Bagi wanita yang ikut jamaah haji, ya, mau wukuf di Arafah, ya, atau dengan tujuan ketika dia memasuki Mina di hari-hari tasyrik atau tanggal 10, kalau dia mau ini, dia boleh mandi di situ, tapi mandinya bukan mandi bersuci, mandi karena tujuannya masuk ke Arafah atau masuk ke Mina. Ya. Ini dikecualikan. Termasuk juga mandi ketika hari Id. Ini juga diperbolehkan. Karena mandi di sini tujuannya bukan untuk bersuci, mensucikan dirinya, tapi untuk bertemu manusia. Untuk bertemu manusia. Maka di sini disebutkan. Ya, maka para fuqaha menyampaikan kalau wanita mandi tujuannya adalah untuk bertemu manusia semacam ini, boleh, nggak ada masalah. Dan itu dalam fikih juga dianjurkan, disunahkan. Tapi kalau misalkan mandinya atau bersucinya adalah tujuannya untuk mensucikan dirinya, maka secara asal tidak sah. Kenapa? Karena dia sedang dalam kondisi haid. Kalau dia tetap maksa mandi padahal dia haid, maka haid itu sudah menghalangi bersucinya itu sendiri. Maka ini sama saja dengan bermain-main dengan syariat, maka tidak boleh dan juga tidak ada yang masalah. Oleh karena masalah yang kedua, ya saya ulangi, hukum asalnya wanita tidak diperbolehkan dan tidak sah dia, ya, berwudu atau dia mandi, ya, atau bahkan mungkin tayamum untuk niat mensucikan dirinya ketika dia sedang haid ataupun nifas, kecuali dalam beberapa kondisi tadi, karena tujuannya bukan untuk mensucikan dirinya tapi untuk bertemu orang. Baik. Olehnya beliau mengatakan wa minha, dan diantara masalahnya anna min syuruti sihhati wudu'il mar'ah, di antara syarat sahnya wudu perempuan, wa ghusliha, mandinya perempuan, wa tayammumiha, dan tayamumnya, annaqa'a minal haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Maka termasuk syarat sah wudu, mandi dan tayamum. Baik. Masalah ketiga,
Masalah ketiga. Mungkin jenengan semua sudah tahu henna ya. Henna. Henna. Henna itu kan kadang ketika dibuat hiasan ada yang dia itu tebel. Ada yang dia itu cuma bekas warna. Ya kan ngeten ya. Ya kan hanya seperti itu. Maka ini kasus ketika seorang wanita memakai henna. Kalau hennanya itu tebal, sehingga air tidak bisa tembus, maka ini membuat wudhu atau mandinya tidak sah. Wudhu atau mandinya tidak sah. Kenapa? Karena air tidak bisa bertemu kulitnya. Tapi kalau henna itu hanya bekas warna, hanya warna saja. Kelihatan kulitnya, pori-porinya, tapi warnanya warna henna. Maka ini tetap sah. Karena masih ada kemungkinan air itu bisa bertemu kulit. Ya. Karena para ulama menyampaikan termasuk di antara syaratnya orang itu bersuci, air itu harus kena semua bagian yang wajib dibasuh. Baik itu kulit ataupun bulu atau rambut. Ya. Maka kalau misalkan memakai henna di tangan, henna ini anggota tubuh yang wajib dibasuh saat wudhu ataupun saat mandi. Ya. Maka ketika dia memakai henna dan hennanya ada tebalnya itu dan dia mau wudhu, dibersihkan dulu yang tebal itu. Ya. Maka beliau mengatakan qala wa minha anna min syuruti sihhati wudhu'il mar'ah, termasuk syarat sah wudhunya wanita, wa ghusliha dan mandinya wanita, wa tayammumiha dan bahkan tayamumnya, naqa'a a'dha'i taharatiha, bersih anggota bersucinya, min kisratil hina, dari gumpalan henna, la min launiha, dan tidak warnanya. Dalam artian kalau warnanya boleh, ya tetap sah. Karena dia hanya bekas warna saja. Tapi kalau sampai ada gumpalannya, maka ini bisa membuat wudhu atau mandinya tidak sah. Ya. Dan ini masalah khusus bagi ibu-ibu karena laki-laki nggak ada yang pakai henna. Masalah berikutnya masih ada hubungannya dengan masalah sebelumnya, masalah henna ini. Sebuah kaidah, ya, Setiap benda atau setiap hiasan yang bisa menghalangi air dengan kulit atau kuku atau rambut atau apapun dari anggota bersuci, wajib untuk dihilangkan sebelum bersuci. Kaidah. Apapun yang bisa menghalangi air menyentuh anggota wajib bersuci, maka harus dihilangkan ketika bersuci. Ya. Dari sesuatu ya tadi dia bentuknya gumpalan gitu ya, bukan hanya bekas warna atau apa. Nah, kalau misalkan kena tipek atau apa kemudian dibersihkan gini, itu kan tinggal bekas warnanya, itu nggak ada masalah. Ya. Oleh karenanya beberapa kita bahasakan riasan atau atribut. Ya. Make up, kalau make up tipis saja nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan sudah sampai foundation ya, yang dipasangi dempul, jadi benar-benar nutupi gitu, ya di dempul gitu. Maka ini air nggak akan nembus gitu. Termasuk juga kuku pasangan yang biasanya ditempelkan itu. Ya, termasuk juga kutek tapi yang ada gumpalannya. Jadi bukan bekas warna, tapi kutek yang ada gumpalannya. Jadi kayak
kayak apa namanya itu? Cat, nggih, kayak cat. Jadi kayak cat kan enten nggih kutek seperti itu. Dan ada juga kutek yang cuma warna saja. Jadi kayak kutek dari henna atau apapun, saya kurang paham. Itu cuma warna saja. Tapi ada juga yang cat timbul itu. Nah, itu juga bisa menghalangi. Sedangkan apa? Bahkan kuku ini juga anggota wajib yang dibasuh saat wudu. Maka kaidahnya adalah semua riasan, semua hiasan yang bisa menghalangi air untuk mengenai anggota wajib wudhu meskipun kecil harus dihilangkan ketika berwudhu. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan keabsahan wudhu. Jadi kalau misalkan mau pakai kutek ya boleh, tapi ketika nanti mau berwudhu ya harus dibersihkan sehingga tinggal sisa warna. Sisa warna. Ya. Jadi tidak sampai ada gumpalannya. Tidak sampai ada gumpalannya. Maka beliau menyampaikan ini 1, 2, 3, 4. Kaidah yang keempat, ya. Beliau sampaikan qala wa minha, dan diantaranya anna min syuruti sihhati wudu'il mar'ah. Di antara syarat sah wudunya wanita wa ghusliha, dan mandinya wanita, wa tayammumiha, dan tayamumnya wanita, naqa'a a'dha'i taharatiha, bersih anggota bersucinya, anggota tubuh yang digunakan untuk bersuci, min kulli zinatin, dari setiap hiasan laha yang ada pada tubuh itu, ya. Kisrotan, bentuknya adalah gumpalan atau lapisan, ya, ta'allaqa biha, yang menempel di tubuh itu, ya. Jadi dia memang menghalangi, ya. Tapi kalau misalkan dia tidak menghalangi dalam artian ya cuma bekas warna saja, maka ini tidak ada masalah. Baik. Kemudian masalah berikutnya yang kelima, ya. Baik. Tentang masalah wanita menyentuh yang bukan mahramnya, atau laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, ya. Kita sampaikan dulu pendapat para fuqaha dalam masalah ini. Kalau ada sentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, yang dimaksud bukan mahram di sini catatannya yang sah untuk dinikahi, itu berarti bukan mahram. Catatannya yang bukan mahram itu apa? Yang sah untuk dinikahi. Maka istri itu masuk kategori bukan mahram. Karena kalau misalkan mahram nggak mungkin bisa nikahi, ya. Jadi ketika ada sentuhan kulit dengan kulit, ya, sentuhan kulit dengan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan sudah dewasa, apakah membatalkan wudhu? Ada 3 pendapat para ulama. Ada 3 pendapat para ulama. Pendapat pertama menyatakan, ya, tidak membatalkan wudhu secara mutlak, kecuali kalau sampai jima. Enggak batal. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Yang kedua, membatalkan wudhu ketika di sentuhan tadi ada unsur syahwat. Pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Malik. Kalau ada unsur syahwat batal, kalau nggak ada unsur syahwat nggak batal. Masalahnya kadang sulit. Ini maksudnya membedakan ini ada syahwatnya atau enggak, kadang ya nggak paham gitu ya, nggak sulit gitu ya. Ya, kalau mungkin pengantin baru ya mungkin sentuhan sedikit bisa munculkan syahwat, tapi kalau sudah veteran gitu ya terus biasa gitu, maksudnya agak ada ini. Maka pendapat ketiga ini yang paling hati-hati, menyatakan menyentuh membatalkan wudhu secara mutlak, mau ada syahwat nggak ada syahwat, mau sengaja nggak sengaja, pokoknya kulit ketemu kulit batal. Pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Dan ini pendapat yang ketiga ini yang lebih hati-hati. Yang lebih apa? Lebih hati-hati.
Alasannya apa? Imam Syafi'i kok berpendapat menyentuh, pokoknya nyentuh batalkan mutlak. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, aula mastumun nisa, atau kalian sudah menyentuh wanita. Lamasa yulamisu bahasa Arab itu artinya adalah menyentuh. Karena dalam sebagian qiraah Al-Qur'an, ya, qiraah Al-Qur'an itu bacanya bukan lamastum tapi lamastum. Lamnya pendek. Sebagian qiraah. Ya, au lamastumun nisa dalam sebagian qiraah. Maka kata Imam Syafi'i, maka lamasa atau lamasa maknanya sama. Apa itu? Menyentuh. Dan di Al-Qur'an enggak ada catatan kalau ada syahwatnya. Enggak. Ya. Dan kalau misalkan ada pendapat, oh yang dimaksud jima, maka Imam Syafi'i menjawab, dalam qiraah yang lain itu enggak lamasa tapi lamasa. Dan lamasa, lamnya pendek itu enggak dalam bahasa Arab itu tidak dikiaskan untuk jima. Ya. Tidak dikiaskan untuk jima. Maka al-kulihal ini sebagai kehati-hatian, ya. Kalau saya secara pribadi, kalau misalkan jenengan memilih pendapatnya Imam Abu Hanifah atau memilih pendapatnya Imam Ahmad, ya monggo gitu ya. Mungkin ada penjelasan dari ustadz yang lain yang lebih menenteramkan hati jenengan. Tapi kalau saya pribadi, saya mengambilnya pendapat yang ketiga karena lebih berhati-hati gitu ya, lebih berhati-hati. Sehingga beliau menyampaikan di sini, ya, wa minha, dan diantara masalah khusus wanita, anna lamsar rajuli basyaratal mar'atil ajnabiyah, bahwasanya sentuhan laki-laki kepada kulit wanita yang bukan mahram, ajnabiyah, allati balagat hadda syahwah, yang dia sudah dewasa, ya, allati balagat hadda syahwati urfan, yaitu sudah dewasa, sudah besar gitu ya. Maka kalau misalkan masih anak-anak enggak ada masalah. Gimana? Nggih, balik. Tapi nggak harus balik karena para ulama mengatakan misalkan ada dia belum balik tapi bongsor. Itu juga sudah membatalkan. Jadi dilihat dari fisiknya bukan balik tidaknya. Jadi di sini sudah besar, tubuhnya itu sudah besar. Bila hail tanpa ada penghalang yang pudul wudu, bisa membatalkan wudu. Wal aks, dan juga sebaliknya kalau wanita yang menyentuh laki-laki. Maka kalau misalkan sentuhannya ada penghalang, enten lemei, maka nggak batal, ya, maka tidak batal. Kalau yang disentuh adalah mahramnya berarti yang halal untuk dia nikahi, yang boleh untuk bukan halal, yang boleh untuk dia nikahi, ya, maka di sini juga yang disentuh adalah mahramnya yang tidak boleh untuk dinikahi, maka di sini juga tidak batal wudu, ya, tidak batal wudu. Yang membatalkan adalah menyentuh, ya, antara laki-laki perempuan, kulit ketemu kulit, ya, dan tidak ada penghalang dan bukan mahram. Ya. Sampai jam berapa nih? 10:30. Plus pertanyaan atau belum pertanyaan? Sebelum kita lanjut, barangkali ada pertanyaan. Oke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Banyak sekali Ustaz sebenarnya. Jadi tadi ada beberapa poin yang pertama tadi air bekas kita kan tidak boleh dipakai lagi. Nah ini ada kasus bagaimana kalau itu ada apa namanya kulah ya, kulah. Yo nggih, ya, kulah ya. Itu kan di tempat yang dulu saya pakai itu nggak ada keran, jadi harus buka pakai sumur itu gitu. Nah, dan itu wudhunya langsung dari keran. Nah, kemudian pahamnya waktu itu bagaimana Pak? Jadi limbahnya menyebarkan. Itu apakah sudah mensucikan? Karena artinya kalau dipakai laki-laki kan bercampur itu ya, yeah. Itu. Apakah itu sudah mensucikan kalau laki-laki atau bahkan itu bisa dikatakan belum dihitung penghalang? Nah, itu karena ya itu adanya cuma seperti itu aja. Dan itu tidak itu
memakai gaya di apa namanya di cercar gitu. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua tadi kan apapun ya yang dihalangi kulitnya saya masuk di sini, apakah cat rambut itu juga menetapkan atau dibolehkan? Nah, karena sekarang sudah kayak lumayan ya kita ngecat rambut gitu ya. Nah seperti itu. Ya sementara dua aja. Iya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang masalah laki-laki menggunakan wadah yang ada airnya dan airnya sudah dipakai bersuci oleh seorang wanita. Catatan yang pertama. Larangan di sini sifatnya bukan pengharaman dan tidak mempengaruhi keabsahan wudhu keduanya. Jadi meskipun pakai wudhu tetap sah. Jadi nggak mempengaruhi keabsahan wudhu keduanya. Misalkan fulanah misalkan ada seorang perempuan di sini ada wadah, kemudian dia pakai untuk berwudhu. Masih ada sisa air di situ. Terus ada laki-laki datang, dia pakai. Maka kita katakan yang afdal dia nggak pakai itu. Tapi kalau misalkan tetap pakai, wudhunya tetap sah, nggak ada masalah. Jadi tidak mempengaruhi keabsahan wudhu sama sekali. Ya. Maka di sini yang disampaikan oleh para ulama ini dihukumi makruh saja, tidak sampai haram atau bahkan sampai menghilangkan keabsahan wudhu. Ya. Dan yang kedua di kasus yang di kolam tadi, ya, para ulama memang menyampaikan seperti ini. Kalau misalkan air itu, ya, lebih dari 2 kullah itu sekitar 200 literan. Dan kalau misalkan di tempat-tempat pondok-pondok tradisional itu biasanya kan pakai kolam gitu ya, itu insya Allah sudah lebih dari 2 kullah. Maka hukum asalnya air itu suci mensucikan, jadi tidak ada masalah. Ya, pertanyaan kedua tentang masalah semir atau cat rambut. Apakah ini juga termasuk kategori yang bisa menghalangi air menyentuh anggota wajib untuk disucikan? Nah, kita katakan selama itu hanya sekedar warna, hanya sekedar merubah warna, tidak sampai ada gumpalan yang menempel di rambut itu, maka tidak ada masalah. Dan insya Allah semua semir seperti itu, hanya merubah warna, tidak sampai ada gumpalan. Kecuali kalau misalkan sampai ada gumpalan, kecuali selalu sampai ada gumpalan. Tapi kalau selama tidak ada gumpalan, yang dibahasakan di sini dengan kisroh tadi, maka ini yang bisa menghalangi keabsahan bersuci itu. Ya. Dan insya Allah, wallahu ta'ala alam, sebatas pengetahuan saya, cat rambut yang ada itu merubah warna rambut tapi tidak sampai meninggalkan gumpalan. Minyak rambut juga tidak ada masalah karena dia tidak sifatnya gumpalan. Ya, tapi tidak ada wujud gumpalannya, tidak terlihat gumpalannya. Dia hanya membuat rambutnya kaku gitu aja. Tapi di situ nggak ada gumpalannya. Tidak ada gumpalannya sama sekali, maka di sini tetap dianggap sah, tidak ada masalah. Jadi yang membuat tidak sah adalah ketika ada gumpalan yang diketahui dan terlihat seperti itu. Wallahu taala alam. Nggih. Monggo, ada lagi? Nggih. Yang pundi dulu niki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar dari wanita akhir lagi ya Ustaz. Wanita yang haid kalau berwudu mungkin tidak sah. Bagaimana dengan kita yang sudah beristiqomah bacaan Al-Quran setiap harinya seperti surat Al-Mulk, dan kita sebelum tidur kita berwudu, apakah kita boleh tetap berwudu sebelum membaca dalam tanda kutip kita memakai HP atau tafsir? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Mungkin sekalian ibunya tadi ya. Nggih.
Bertanya Ustaz, kalau perihal make up kan ada lipstick yang waterproof, itu benar-benar tidak boleh karena menghalangi. Namun apakah ada lipstick yang hanya memisahkan warna aja? Jadi kan tint untuk anak muda itu termasuk menghalangi atau sebaiknya dihapus. Lalu yang kedua, ketika acara nikah kan ada tudurnya, biasanya kayak lem di mata atau apa yang itu kan bentuknya menempel ya, atau lipstiknya pun juga nggak bisa dihilangin kan, sedangkan sudah berikhtiar untuk menghilangkan, namun masih ada sisanya. Itu salah satu beliau tetap sholatnya itu apakah sebaiknya apakah ada ganti atau bagaimana, atau sebaiknya sholat taubat apa yang kan banyak jamak mantenan ya. Bahkan mungkin dalam kondisi syar'i seperti nikahan, anak-anak muda itu pakai lipstik yang waterproof ketika nongkrong karena nggak mau bilang dinamakan ya. Baik, itu pertanyaan Ibu tadi. Yang pertama, wanita haid baca Quran. Ya, wanita haid baca Quran. Jadi seperti ini. Ketika seorang wanita dalam kondisi haid itu baca Quran, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia baca Quran itu karena niatnya memang ingin dapat pahala dari bacaan Qurannya, yaitu tilawah biasa. Maka ini jumhur ulama melarang, mau dari HP, mau dari hafalan. Ya, mau dari HP, cuma niatnya cuma supaya dapat pahala dari baca Qurannya saja. Maka ini jumhur ulama melarang, tidak dibolehkan baca Al-Quran ketika dalam kondisi haid. Ya. Kecuali kalau ada kebutuhan seperti anak pondok di pondok tahfidz. Ya, di tempat kami itu ada tahfidz, pondok tahfidz. Maka ketika proses pembelajaran itu diperbolehkan karena ada kebutuhan, ada darurat. Kan nggak mungkin pondok tahfidz terus gak hafalan kan, nggak mungkin. Maka dia membaca sekedar untuk memenuhi pembelajaran. Di luar itu maka hukum asalnya tidak boleh. Ada yang kedua, dia baca Quran, tapi Quran ini sifatnya jadi wirid. Maksudnya wirid itu adalah, misalkan Nabi Islam menyampaikan siapa yang sebelum tidur baca surat Al-Mulk, kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca muawwidzatain, ya. Atau misalkan ketika orang naik kendaraan, itu kan salah satu doa naik kendaraan itu kan diambil dari ayat Al-Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna dan seterusnya. Itu kan dalam Al-Quran, ayat Al-Quran. Nah, ini namanya baca Quran, tapi bukan tujuannya tilawah, tapi zikir. Maka kalau bacaan Al-Qur'annya untuk zikir diperbolehkan. Karena itu bukan bacaan tilawah, tapi bacaan zikir untuk hal-hal tertentu. Ya. Maka tadi saya sampaikan kepada ibunya, maka yang pertama, kalau misalkan mau tidur dia dalam kondisi haid masih diperbolehkan baca Quran, hanya sekedar Quran yang memang ada dalilnya itu zikir sebelum tidur. Di luar itu maka nggak boleh. Kemudian apakah boleh wanita haid dia wudhu sebelum tidur? Diperbolehkan karena di sini niatnya bukan untuk mensucikan dirinya, tapi niatnya adalah sebagai aktivitas menjelang tidurnya, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian pertanyaan ibunya tadi, yang pertama cuma satu saja, jenengan dua gitu. Oh sudah gitu. Dua. Yang pertama tadi yang waterproof. Ya. Bulu mata sama waterproof ya. Ketika untuk lipstik dulu. Untuk lipstik dulu, maka dilihat. Kalau misalkan dia itu memang gumpalan atau sesuatu yang bisa menghalangi air seperti waterproof, ya, maka ini memang harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Ya, supaya air kena itu. Tapi kalau misalkan lipstik biasa, maka insya Allah itu tidak kena air, itu air bisa meresap gitu ya. Nggak sampai menghalangi air. Kemudian
Jadi kalau lipstick biasa insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan sampai waterproof seperti itu, maka itu yang bisa membuat wudunya tidak sah. Kemudian yang kedua, masalah bulu mata, apa nih, selotip, no? Lim. Saya kurang paham juga itu. Banyak ya perhiasan ininya, apa namanya, paesane gitu ya, wanita itu. Lim ya, jadi masang bulu mata perlu lim ya. Kalau lim itu pasti ada gumpalan. Kalau lim itu pasti ada, dan itu pasti menghalangi air. Maka ini juga sama, harus dibersihkan. Nah, ketika kondisinya adalah dia sedang dalam acara hajatan gitu dan dia mantennya misalkan, ya maka kita sampaikan, Parla menyampaikan ya bahwasanya mantenan tidak termasuk udzur syar'i untuk boleh menjamak sholat. Jadi kalau misalkan mau mantenan ya wudu dulu ya. Wudu dulu. Tapi habis itu pegang-pegangan sama suaminya sama saja. Ya, salaman sama tamu-tamunya ya. Maka sini solusinya adalah kalau misalkan memang kondisi yang seperti itu, pakai make up yang sekiranya bisa dibersihkan dan tidak menghalangi air. Ya. Make up yang tebel-tebel ya silahkan ketika acaranya nggak lama gitu aja. Acaranya pendek-pendek, sejam 2 jam gitu aja. Ya. Jadi ya seperti itu ya mungkin. Wallahu taala alam. Ya, jadi kalau misalkan sudah terlanjur pakai, kemudian dia sudah berusaha untuk menghilangkan, ya tapi kok rasanya masih ada yang nempel, maka selama dia sudah berusaha untuk menghilangkan, maka insya Allah sudah sah. Ya, dengan cara-cara yang memang bisa menghilangkannya gitu. Tapi perasaan dia sendiri dia ragu-ragu gitu. Maka keraguan tidak bisa menghilangkan hukum asalnya, dia bisa untuk bersuci. Wallahu taala alam. Okay. Tidak boleh. Tidak boleh tayamum. Tayamum itu boleh kalau dia nggak ada air atau dia nggak bisa pakai air karena sakit. Bukan nggak bisa pakai air karena make up. Gitu. Jadi Allah taala nggak bisa tayamum. Ya. Tayamum tambah kotor semua, Mbak. Nanti nempel ke bedaknya nanti. Iya. Iya. Karena pelaksananya biasanya nggak bersyukur, dijamak sholatnya. Itu salah satunya, karena salah satu waktunya, prakteknya. Ya, ini perlu juga diingatkan ya, perlu juga diingatkan ya. Enak acara habis isya saja. Baru make upan kalau habis sholat isya. Ya, jadi kita sampaikan jamak itu udzur syar'i. Udzur syar'i itu hanya namanya udzur, harus boleh ketika ada penjelasan-penjelasan syar'inya. Di antara yang memperbolehkan orang itu jamak, yang pertama safar. Yang kedua karena hujan. Hujan pun cuma berlaku kalau jamaknya di masjid. Yang di rumah nggak boleh jamak. Yang ketiga sakit. Nah, kalau misalkan mantenan, maka ini tidak menjadi udzur, orang boleh jamak. Terus bagaimana status sholatnya itu tadi, Ustaz? Kita katakan kalau dia tidak tahu hukumnya, dikira boleh, ya semoga tidak berdosa. Dan status sholatnya dianggap qadha, tetap sah, sholatnya tetap sah. Misalkan, kecuali kalau jamaknya jamak takdim, ya. Kalau jamak takdim ini nggak sah ini. Kalau jamak takhir, misalkan gini, acara zuhur asar, zuhur bablas nggak sholat, habis waktu habis acara itu asar, dia baru sholat asar dan juga zuhur, maka di sini zuhurnya dihukumi sah, tapi dihukumi qadha, ya, tidak dihukumi jamak. Apa bedanya, Ustaz? Kalau dihukumi qadha, kalau dia tahu hukumnya tidak boleh jamak, dia berdosa, tapi sholatnya tetap sah. Ya, tapi sholatnya tetap sah. Nah, tapi kalau jamaknya takdim, sholatnya tidak dianggap sah. Jadi misalkan zuhur asar di waktu zuhur, asarnya dilakukan di waktu zuhur, maka secara asal dia seperti belum sholat zuhur sama sekali.
Selesai acara nanti harus qadha. Ya. Selesai acara harus apa? Qadha sholatnya. Kalau misalkan waktu sholat asarnya sudah hilang, tapi kalau masih di waktu sholat asar, dia harus ulangi sholat asar. Jadi seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ada lagi mungkin pertanyaan? Nggih, monggo. Nggih, monggo. Ini terkait dengan keterangan awal tadi, yakni terkait dengan kita mau melaksanakan ibadah itu, baik itu kita mau wudu, mau sholat, silakan. Terkait dengan keterangan awal tadi, Ustaz, yakni terkait dengan kita mau menjalankan ibadah, yakni terkait dengan wudu, dengan sholat dan lain sebagainya, yang dimana disebutkan kita berharap hadirnya Allah gitu. Kita itu benar-benar berharap itu. Nah, saya yang ingin menanyakan, yakni kira-kira kiat apa ya yang bisa kita untuk menjadikan hal itu, atau bisa kita menempuh itu gitu. Cukup itu Ustaz atas penjelasannya. Jazakallahu khairan. Kiat apa yang sekiranya kita bisa menghadirkan hati sewaktu kita melakukan ibadah? Ya, kalau saran saya, sebelum melakukan sebuah aktivitas ibadah, jangan langsung mulai. Beri waktu untuk diam sejenak, menata hati itu. Karena makanya dalam beberapa aturan fikih, termasuk hal yang dimakruhkan adalah misalkan orang datang sholat tapi tergopoh-gopoh. Makanya ketika berangkat ke masjid jangan terburu-buru, karena nggak bisa nata hati tenang, itu nggak bisa sudah. Yang ngejar Allahu Akbar sudah sampai enggak? Itu sudah jelas nggak bisa fokus. Maka saran saya ketika memulai sebuah ibadah, berikan waktu untuk diam sejenak, ya, dan memikirkan, ya. Paling tidak kalau misalkan sulit, ya paling tidak lisan kita dibantu dengan lisan ya Allah misalkan, dengan berzikir, ya apapun ya yang berusaha mengingatkan hati kita, saya mau ibadah, ya saya mau ibadah, misalkan dengan ya Allah saya akan sholat, ya Allah saya ini akan wudu, ya. Kalau misalkan nggak bisa cuma diem saja, misalkan harus dibantu dengan lisan supaya menghadirkan hati, nggak ada masalah. Jadi kalau misalkan kiatnya, wallahu alam, ya ini mungkin dari saya pribadi, kiatnya adalah jangan langsung memulai sebuah ibadah, upayakan untuk berdiam diri dulu sejenak untuk mengatur konsentrasi dan mengatur hati kita. Sehingga ketika kita masuk itu benar-benar dalam kondisi penuh kesadaran kita mau melakukan ibadah yang seperti apa. Jadi seperti itu. Wallahu taala a'lam. Nggih, ada lagi mungkin satu lagi nih. Kalau nggak ada ya kita tutup. Tidak ada? Nggih. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.